Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kami menyapa kita sekalian di pagi hari ini, tentu dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, senantiasa melimpahi dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, melalui firman-Nya yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, hari Sabtu 21 Mei 2022, dari Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat 10. Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat 10. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu yang kudus, mensyukuri pimpinan-Mu dan pemeliharaanmu dalam seluruh hidup yang Tuhan masih karuniakan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami juga akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan, mengubahkan seluruh kehidupan kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat 10 berbunyi, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Perjumpaan yang Mengubahkan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita tentang Sakeus adalah satu bagian firman Tuhan yang sudah lazim kita dengar. Dulu ketika saya masih sekolah minggu, saya hafal benar cerita tentang Sakeus. Tentu kita semua pun juga memahami dan sudah sering mendengar cerita tentang Sakeus. Bacaan ini mengungkapkan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Rupanya di situ ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus ini merupakan kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Tetapi di balik apapun yang dia miliki, ia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Ia berusaha untuk melihat Yesus. Dalam kondisi fisik yang terbatas, di ayat 3 dikatakan badannya pendek. Tetapi kondisi fisik yang terbatas tidak menghalanginya untuk melihat Yesus yang datang. Ia berusaha untuk melihat Yesus. Apa yang dilakukannya? Di ayat 4 dikatakan, ia berlari, mendahului orang banyak,
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di jalan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ternyata Yesus pun juga melihat dan memperhatikan Sakeus yang ada di atas pohon ara pada saat itu. Di ayat 5 bacaan ini, Yesus mengatakan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus akan datang ke rumah Sakeus. Yesus akan menjadi tamu spesial di rumah Sakeus. Tentu ini mendapat respon yang sangat baik dari Sakeus. Satu penghormatan baginya bahwa Yesus yang diupayakan oleh dirinya untuk berjumpa dan melihat Yesus ternyata akan datang di rumah Sakeus. Ayat 6 mengatakan, Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Yesus dengan sukacita. Di sisi Sakeus, ia senang, ada sukacita. Tetapi di sisi yang lain, di ayat 7 dikatakan, semua orang yang melihat itu ternyata bersungut-sungut. Orang-orang itu berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat itu, pada zaman itu, Sakeus dianggap sebagai orang berdosa? Bahkan seolah-olah orang banyak tidak setuju jika Yesus datang ke rumah Sakeus dan bertamu di rumah Sakeus. Pada saat itu, Sakeus adalah seorang pemungut cukai, dan pada zaman itu pun pemungut cukai dipahami sebagai orang-orang yang berkhianat karena mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh orang Romawi untuk memungut pajak dari orang banyak atau dari rakyat, lalu kemudian pajak yang dipungut berlipat-lipat pembayarannya, dan tentu ini sangat memberatkan orang banyak, terutama rakyat yang hidup dalam keterbatasan. Dan karena itulah banyak orang yang tidak terlalu senang jika Yesus datang ke rumah Sakeus yang dipahami sebagai orang yang berdosa karena mereka adalah antek-antek dari orang Romawi. Tetapi kemudian apa yang terjadi dalam bacaan ini? Di ayat 8 dikatakan, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa ungkapan Sakeus kepada Yesus pada saat itu. Apa yang sudah diambilnya dari orang banyak akan dikembalikan. Apa yang sudah diperas dari orang banyak atau dari seseorang akan dikembalikan. Bahkan dikatakan dalam ayat 8, 4 kali lipat. Luar biasa sikap yang diperlihatkan oleh Sakeus dalam perjumpaannya dengan Yesus. Yesus pun merespon di ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perjumpaan dengan Yesus membawa keselamatan bukan hanya pada Sakeus seorang diri, tetapi kepada rumahnya. Bahkan tentu melibatkan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Perjumpaan yang membawa perubahan dalam diri Sakeus bukan hanya pada profesinya, bukan hanya dari cara pandangnya, bukan hanya sesuatu yang menjadi miliknya, tetapi juga dibagikan kepada orang lain sebagai bagian dari perubahan yang dialaminya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaan untuk menjadi perenungan bagi saya dan kita semua. Sejauh mana perjumpaan kita dengan Yesus dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadanya membawa perubahan dalam kehidupan kita? Perubahan yang lebih baik untuk memberikan dan memperlihatkan kepada Yesus dan kepada sesama kita tentang sesuatu yang disebut mengasihi. Bukankah sesuatu yang dilakukan Sakeus dalam bacaan ini adalah wujud
mengasihi dalam perjumpaannya dengan Yesus, dan wujud dalam pertobatannya yang mau memberikan kembali kepada orang lain, kepada orang banyak yang ia rasakan bahwa ia sudah ambil dan menjadi miliknya. Tentu dalam kesadaran ini pun juga mestinya menjadi pemahaman kita untuk mengatakan kepada Yesus, apa yang sudah menjadi milikku jika memang itu bukan menjadi hak saya, akan saya kembalikan. Ini soal bagaimana kita menikmati harta benda, menikmati apa yang ada pada diri kita yang menjadi milik kita, yang kita anggap bahwa itu menjadi milik kita, tapi sebenarnya di balik semuanya itu bukanlah milik kita. Karena kita ambil dengan cara yang tidak benar. Kita memilikinya dengan cara yang tidak benar. Ini soal bagaimana kehidupan kita memang melangkah dengan pasti di dalam perubahan menurut kehendak Tuhan, dan tentu perubahan yang benar. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam kehidupan Sakeus. Di balik seluruh keterbatasannya secara fisik, di balik pemahaman-pemahaman orang banyak bahwa ia adalah seorang yang berdosa, tetapi di balik semuanya itu, ia melakukan hal yang terpuji di hadapan Yesus, dan Yesus memberikan apresiasi kepadanya tentang keselamatan yang terjadi pada rumahnya. Sekiranya kita pun juga tentu rindu akan apresiasi Yesus dalam hidup kita, baik secara pribadi pun seisi rumah kita. Tentu apresiasi yang diberikan Yesus hanya terjadi bagi mereka yang mau memperbaiki kehidupannya, merubah kehidupannya, dan mengalami perjumpaan yang benar dengan Yesus dalam iman kepada Yesus Kristus, dan mau merubah kehidupannya menurut kehendak Yesus ke jalan yang benar. Tentu perubahan yang dimaksud adalah perubahan menurut standar Yesus. Dan tentu perubahan ini hanya akan terjadi bagi mereka yang hidup mengandalkan Yesus saja. Mari kita membawa hidup kita kepada Yesus, milikilah segala sesuatu menurut jerih lelah kita dan melalui berkat dari Yesus sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan, terlebih firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan. Mungkin kami memiliki banyak keterbatasan seperti Sakeus, tetapi buatlah kami memiliki perubahan yang besar dalam hidup kami ketika kami memiliki Yesus dan Yesus memiliki kami. Sekiranya sesuatu yang Yesus lakukan dalam bacaan ini bagi Sakeus dan rumahnya itu juga menjadi berkat bagi kami untuk memperoleh sesuatu yang pasti di dalam Yesus Kristus. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kiranya Roh Kudus menyempurnakannya. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, mohon tuntunan-Mu dalam hidup kami. Berdoa kepadamu bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran pagi pada saat ini, kiranya kasih setiamu menaungi hamba-Mu, kiranya kasih setiamu menyertai setiap umat-Mu, dan biarlah di mana saja umat-Mu berada, senantiasa berserah hanya pada Tuhan saja. Berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang akan kami rencanakan, kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami, dan semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik, hanyalah oleh pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bahwa konvensi Nasional Pendeta Gereja Toraja yang ketiga boleh selesai dengan baik. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Semuanya itu boleh terjadi, boleh dimulai dan diakhiri, boleh dibuka dan ditutup dengan baik, hanya oleh kasih karunia dari Tuhan. Berkati segenap hamba-Mu yang boleh hadir dalam konvensi ini. Berkati ya Tuhan dalam seluruh kehidupan, kasih setiamu terus menaungi. Demikian berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Kasih Tuhan kiranya menyertai kami, menyertai bangsa dan negara kami, menyertai pemerintah kami. Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami, layakkan kami untuk senantiasa datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita.